sahabat Nabi namanya Husain. Husain artinya tembok. Bayangkan kalau ada camat namanya Pak Tembok. Yang saya hormati Bapak Tembok beserta Ibu Tembok. Mohon maaf Pak Tembok, jangan tersinggung. Namanya dirubah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nama yang bagus, Abdullah bin Salam. Nama tidak boleh mengandung nama unsur syirik, musyrik. Abdul Ka'bah, Ka'bah makhluk, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, nggak boleh dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah, anak gadisnya nikah dengan Nabi Muhammad SAW, nikah Bikr, Bakr, maka dipanggil dia dengan ayah anak gadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang datang dari Yaman, namanya Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari, Abdus Syams hamba matahari. Nggak boleh syirik, jangan menghambakan diri kepada matahari, apalagi hamba mangga. Kebetulan kelihatan pohon mangga. Hamba matahari nggak boleh. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sahar, Abdurrahman bin Sahar. Nama kampungnya Ad-Dus, Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi. Selalu bawa kucing, dipanggil dengan Ya Abahir, Abu Hurairah. Nama kampung pun dirubah Nabi juga. Ada kampung namanya Yathrib. Yathrib banyak kuman, banyak bakteri, banyak penyakit. Bayangkan kalau ada kampung namanya COVID-19. Ustaz mau ceramah kemana? Mau tausiah ke COVID. Hati-hati, innalillah ya Pak Ustaz. Kamu mau kemana? Saya mau ke kampung yang banyak kuman, banyak bakteri, banyak penyakit. Ketika Nabi sampai ke kampung itu, dirubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi kita pun namanya luar biasa. Namanya adalah Ahmad. Sebelum turun ke bumi, terpuji. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Lalu kemudian setelah turun namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad terpuji, Muhammad dipuji. Makanya orang kafir musyrik bingung mau ngejek dia, karena namanya sudah terpuji. Mana si terpuji tercela itu? Bingung mau ngejeknya, karena namanya sudah terpuji. Mudah-mudahan yang hadir malam ini terpuji di bumi, terpuji di langit, terpuji di dunia, terpuji di surga, karena dia adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salamullah. Yang handphonenya ada flash center, bisa diangkat ke atas, dihidupkan dulu. Kita mau rekam, mau lihat ini sampai kemana ini jalan, berapa kilometer jumlah manusia ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya lihat dari jauh seperti manusia, rupanya pohon kayu. Oh, ada orang di atas. Coba tadi kalau nggak dihidupkan saya nggak tahu saya ada manusia di atas. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa beli kitab. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini ada yang di atas atap. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup untuk TikTok. Dan
nanti dimasukkan supaya apa? Supaya orang tahu melihat. Ini di mana? Ini ketika acara walimah khitan Ananda Faisal Imamul Hakim. Hari ini sahibul hajat, sahibul bait, sahibul majlis sedang ingin mengajarkan kepada kita semua yang hadir, supaya nanti kalau anaknya khitan, buat acara maulid, buat acara baca Quran, buat acara tausiah, buat acara ngaji sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan nanti pas acara nikah, walimah, akikah yang dipakai penyanyi dangdut pakai rok pendek, bisa digoyang. Padahal kita sudah ngaji. Maka malam ini sholawatan, ini pendidikan anak. Mudah-mudahan anak kita semua selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pil anjing gila. Amin ya rabbal alamin. Setelah diberikan nama yang baik, namanya bagus, lalu kemudian diazankan di telinga kanan. Kasih nama dulu atau azan dulu Pak Ustaz? Azan dulu. Ketika baru lahir, Nabi SAW mengazankan cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak dari Sayyidatuna Fatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi, bukan untuk sholat. Ini sekarang banyak salah pasang, azan untuk sholat dipakai untuk bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang untuk sholat dipakai untuk bayi, azan untuk bayi dipakai untuk sholat. Allahu Akbar. Bunyinya beda guys. Yang untuk bayi itu slow, lembut, tapi yang untuk azan sholat melengking sejauh telinga supaya datang sholat berjamaah. Makanya yang belum pandai azan, laki-laki latihan azan untuk mengazankan anak nanti. Jangan sampai ketika anak lahir, mana mantunya, mana suaminya, tolong azankan, langsung ngambil handphone nyari azan YouTube. Mengazankan anak itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kemarin belum diazankan, sudah lewat waktunya, jangan diazankan lagi. Jangan nanti pulang dari sini panggil anaknya, kenendo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, apa bapak ini? Anaknya sudah semester 3. Sudah lewat, nggak apa-apa, bukan wajib, nggak ada denda. Tapi anak yang baru lahir, Ustaz dulu waktu anaknya lahir Ustaz azankan. Ya, waktu itu sekitar berapa tahun yang lalu saya mengazankan anak saya lahir dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, meleleh air mata haru. Kami laki-laki mengazankan anak kami. Apa yang membuat kami sedih? Kami membisikkan kalimat yang pertama ke telingamu adalah tauhid, la ilaha illallah. Belum ada orang kaya-kaya, hebat-hebat, pejabat yang rakyatnya banyak, yang uangnya melimpah, lalu mengazankan ke telinga anaknya, nanti kamu saya belikan mobil 3. Yang dibisikkan adalah la ilaha illallah. Di saat nanti kami ayah akan mati, kami tidak minta apa-apa kepadamu nak. Saat kau lahir dulu kami azankan, bisikkan la ilaha illallah. Saat kami mati pun kami minta kalianlah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Kalau anaknya nggak ada, anaknya pergi, anaknya kuliah, anaknya belajar, ibu yang membisikkan ke telinga suami la ilaha illallah. Ibu sudah siap? Besok pagi kalau suaminya nggak bangun azan subuh, ibu coba la ilaha illallah, pasti dia bangun. Siap nyoba besok? Hati-hati Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anak yang baru lahir itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahnik.
apa namanya, tahnik, pakai hak, tahnik, diberikan kurma, diambil Nabi kurma, Nabi mengunyah kurma, lalu cairan kurma dimasukkan ke dalam mulut anak kecil yang baru lahir, namanya Abdullah, ibunya namanya Asma, nama ayahnya Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam, datang dibawa oleh Asma, anak pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah. Ya Rasulullah, ini anak saya. Nabi mengambil kurma lalu mengunyahnya, memasukkan air kurma ke mulut bayi. Saya selalu dibawa jamaah, Ustaz Somad, ini anak saya, tolong kasih tahnik, kurmanya mana? Kurma nggak ada Pak Ustaz, dikasih anggur bisa nggak Pak Ustaz? Saya bilang kita ikut sunnah Nabi kurma. Kalau kurma nggak ada Pak Ustaz, madu bisa juga, maka dikasih madu. Dulu kalau kita ditanya kenapa anak bayi kecil itu dikasih kurma, jangan tanya-tanya, pokoknya buat aja, banyak tanya masuk neraka. Kenapa bayi kecil dikasih kurma, jangan tanya-tanya, itu yang nanya-nanya Bani Israel. Ternyata itu caranya kalau kita nggak tahu. Jadi kita marah-marah supaya orang jangan nanya. Diteliti di Universitas Ain Shams University Mesir, kenapa anak yang baru lahir itu diberi cairan kurma oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tempat yang paling nyaman, adem, ayem, tentram adalah rahim. Rahimlah tempat yang paling enak. Ketika lahir ke dunia, bayi kedinginan, bibirnya membiru. Untuk menghangatkan badannya, nggak mungkin dikasih wedang jahe. Menghangatkan badannya, nggak mungkin dikasih kopi. Maka dikasih cairan kurma, karena kurma gula, tapi tingkat glukosanya nggak tinggi seperti gula yang kita minum teh manis, maka bagus makan kurma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah diberi kurma, diazankan, langsung disusukan oleh ibunya. Inilah dia air susu ibu yang disebutkan dalam Al-Quran, menghamilkan, mengandung anak 9 bulan 10 hari lamanya. Ibu-ibu di desa kita mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang 4 bulan. Lahir nikah Januari, Mei sudah lahir. Pas ditanya, loh kok cepat sekali? Ini edisi spesial. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari zina, insya Allah, amin. Di antara yang disarankan ulama, anak kecil baru lahir, bayi, dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, selamatlah anak ini dari zina hatta matla'il fajr, sampai dia menikah. Mintakan kepada Allah, ditutup dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga anak kami dari playboy cap tupai. Apa maksudnya Pak Ustaz? Itu playboy yang manjat pohon kelapa, habis pohon kelapa lubang semua. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ketika anak ini sudah diberikan cairan kurma, sudah diazankan, disusukan oleh ibunya, berapa lama? Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun. Aslinya seorang anak punya hak mendapat air susu ibunya ASI 2 tahun lamanya. Tapi sekarang sudah dapat diskon, susukan anak Anda 6 bulan lamanya ASI eksklusif. Ustaz tahu dari mana? Iklan RRI. Kenapa anak mesti disusukan eksklusif 6 bulan? Karena kalau disusukan ibunya, badannya sehat, pertumbuhannya terjaga, imun tubuhnya kuat, tidak terkontaminasi bakteri, virus, kuman, penyakit.
dan kuat ikatan emosional dengan ibunya. Saya masih ingat dulu saya di kampung ada sungai seperti kampung kita. Sore-sore kami mandi, hujan membiru bibir karena kedinginan, tapi nyantai aja, sehat aja. Anak zaman sekarang belum mandi baru ngelihat awan mendung udah bersin. Kenapa? Badan tidak sehat. Surga di bawah telapak kaki dulu karena disusukan ibu. Sekarang surga di bawah telapak kaki kaleng susu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ikut sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena malam ini acara kita maulid. Maulid adalah mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad bagaimana mendidik anak-anak. Saat lahir diazankan, badannya kedinginan, diberikan air kurma, dibisikkan ke telinganya tauhid, diberikan makanan terbaik terindah, air susu ibu. Lalu setelah itu diberikan nama yang baik-baik, kemudian diundang jiran, tetangga, kawan, sahabat, potongkan kambing, namanya akikah. Kullu mauludin, setiap yang anak terlahir, murta'anun bi'aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Kebetulan nggak punya uang, motor digadaikan. Nanti setelah ada uang tebus. Kebetulan nggak punya uang, ada rantai emas digadaikan. Ketika ada uang tebus, anak kita itu sesungguhnya tergadai. Maka bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabihi, hari ke-7 sembelihkan kambing, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Menurut mazhab Syafi'i, yuhlaku, dicukur rambutnya, dicukur, ditimbang seberat perak 1 gram sekarang 70.000. Jadi kalau rambut anaknya beratnya 10 gram 700.000. Sodakoh, undang fakir miskin, anak yatim, jiran dan tetangga. Tapi kabarnya rambut itu ditimbang pakai emas, Pak Ustadz. Siapa yang mau buat pakai emas? Bagus. Tetangga saya buat pakai emas. Anak saya pun waktu lahir rambutnya dicukur, ditimbang pakai emas. Boleh. Kebetulan rambutnya tipis. Coba kalau lahir gondrong, ditimbang rambutnya sekilo. Emas 1 gram 1 juta. Sekilo 1 miliar. Tapi karena orang kaya sedekah 1 miliar. Boleh apa nggak boleh? Boleh, nggak ada larangan. Bagus. Undang semua jiran tetangga, ramai-ramai. Acara malam ini luar biasa sampai nggak kelihatan ujungnya di mana. Ke kanan nggak kelihatan ujung, ke kiri. Tapi nampaknya sudah siap. Itu mobil foreder polisi ngawal ustadz atau ambulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuhlaku, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang bagus, sembelihkan kambing akikah, lalu kemudian makan beramai-ramai. Mudah-mudahan adik-adik, remaja-remaja sehat walafiat, sekolah, bekerja, aktivitas, nanti yang belum menikah diberikan jodoh yang baik-baik. Banyak juga sing kurung rapi ya. Mudah-mudahan setelah menikah diberikan anak yang soleh dan solehah, sehingga sunnah Nabi yang saya sampaikan malam ini bisa dilaksanakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian dianjurkan berkhitan umur 8 hari, umur 7 hari, 8 hari bagus sunnah khitan. Ustadz Somad dulu waktu kecil khitannya umur berapa? Pas libur SD. Begitu tradisi kami di Sumatera dulu, zaman dulu. Sekarang kelihatannya khitan lebih cepat lagi. Saya dengar di Jawa khitan lebih cepat lagi. Contohnya ananda kita baru kelas 2 SD. Ada juga orang, Ustadz Somad, ya, tolong Ustadz doakan anak saya. Kenapa? Anak saya sekarang nggak mau keluar kamar Pak Ustadz sejak akad nikah. Kenapa? Ternyata suaminya belum khitan. Kok bisa gitu Pak? Itulah Pak Ustadz, kami lupa fit and proper test. Pas dilihat KTP-nya Islam, tapi kok bisa dia nggak khitan? Waduh, ini penting sekali. Inilah pentingnya ke depan susun panitia. Kalau Bapak Ibu nggak punya siapa yang tim untuk meriksa, angkat saya, nanti saya periksa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkhitan
maka selamat dari penyakit kulit, penyakit kelamin, karena di ujungnya ada kulit yang menutupi kulfah, nama kulitnya hasafah, itulah yang dipotong, yang dibuang. Kemana dibuang Pak Ustaz? Ya nggak tahu, tanya dokternya. Mungkin juga jadi umpan mancing. Kulit yang ada di badan kita kalau terpotong, kalau terputus, maka digali tanah, dikuburkan, karena itu adalah bagian dari tubuh manusia, bukan menjadi bahan permainan. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah anak-anak ini dikhitan, tapi anak saya kebetulan kami setiap bulan ada program namanya khitan gratis, lebih kurang 100 orang. Nama khitan programnya namanya Sunatron. Kebetulan yang bintang iklannya saya. Anda mau mengkhitankan anak, pakailah metode Sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad nikah. Karena banyak orang takut khitan ini sembuhnya lama. Sunatron, nggak pakai sarung, langsung main bola. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Jadi ketika dokternya datang, Ustaz Somad, ya, setiap hari Ustaz mengiklankan Sunatron, ya, setiap bulan kita buat khitan, ya. Sekarang anak Ustaz lahir, kami mau khitan anak Ustaz. Oh boleh, saya bilang Sami. Oh ibu ingat,